Toko bunga dari bata plastik. Mari kita simak. Halo cusamen, hari ini aku bawain kalian sebuah set dari MORK, M-O-R-K dengan set nomor 031061 yang terdiri dari sekitar 1.500 parts dengan ketinggian 19 cm, lebar dan panjang cukup persegi sekitar 20,8 cm. Set ini dirilis pada tahun 2022 dan aku beli kemarin sekitar dengan harga 40 euro atau sekitar 660.000 rupiah. Dengan begitu, harga per piece dari bata plastik adalah sekitar 2,5 sen atau sekitar 400 rupiah. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah sebuah toko bunga dengan konsep rumah kaca yang banyak didominasi dengan warna putih dan banyak sekali bata plastik transparan menggambarkan kaca-kaca yang ada di bangunan ini. Oke, langsung aja kita mulai dengan desain dari luarnya dulu ya. Kita bisa lihat dari depan ada banyak banget hiasan-hiasan yang sudah bisa dilihat, ada banyak banget detail-detail yang bisa kita lihat, mulai dari lemari yang ada bunga-bunganya, ada seperti meja yang kita taruh ada pot, ada juga serangga yang bisa kita lihat berwarna-warni juga, dan di sebelah kiri dari bangunan ini kita bisa lihat ada papan kayu untuk toko, sebelahnya juga ada bunga yang warna-warni putih dan merah, cantik sekali, bunga yang ada di atas pot. Kita bisa lihat yang paling kiri adalah bagian paling favoritku, yaitu tiang lampu, seperti lampu kota. Atasnya hitam, mereka memilih pakai bata plastik yang transparan sehingga menggambarin seperti lampu. Kita juga bisa lihat lantainya berbentuk seperti hiasan bunga-bunga, seperti motif-motif bunga dengan senter warna merah. Di sisi kanan, kalian bisa lihat ada seperti tumbuhan gantung atau tumbuhan yang berjalar. Ada bunga-bunga cukup tebal ini. Ada daun-daun juga yang ada dua warna. Ada yang hijau yang gelap, ada hijau yang muda. Ada kelopak-kelopak bunga. Bahkan ada serangga-serangga juga yang menurutku cukup cantik banget. Ada tiangnya juga yang warnanya coklat. Menurutku juga cantik banget untuk jadi tiang tumbuhan jalar. Di bagian temboknya kalian bisa lihat didominasi dengan bata-bata plastik transparan menggambarkan kaca-kaca. Di bagian belakang ada dua bagian, yang satu dominasi dengan batu bata dan yang satu dengan kaca-kaca. Di bagian samping kiri kalian bisa lihat ada pintu kaca dan ada handle-nya, dan ini bisa dibuka seperti ini, bisa ditutup juga. Handle-nya juga warna coklat, bagus seperti warna kayu. Dan yang aku lupa mention, di depan juga ada kaca yang sama, bisa dibuka juga dengan handle yang sama juga. Tapi kalian bisa lihat di sini yang aku kurang suka, satu kritik point, yaitu kurang bagus untuk natanya. Jadi kayak terputus gitu. Cuman kalau kalian hati-hati bukanya, dia tetap bisa berfungsi dengan baik. Kita bisa lihat atapnya berbentuk piramid dan juga ada kaca-kacanya di sela-selanya. Jadi konsep rumah kaca benar-benar bisa langsung kelihatan, pakai banget. Di atas sini juga ada, kalian bisa lihat ada kupu-kupu berwarna purple, juga menambah detail yang cukup cantik banget. Kalau kita balik lagi ke bagian kiri, di atapnya sini sebenarnya bisa dibuka seperti ini, bisa ditutup lagi. Dan yang aku suka juga, atap utama kiri kanan ini sebenarnya bisa dibuka seperti ini, sehingga kita bisa ngintip apa aja di dalamnya. Tapi yang aku nggak ngerti adalah kenapa di sisi kirinya ini kita bisa buka, cuman by design ini terhalangi oleh sisi yang sini. Tuh, nggak bisa dibuka. Sebenarnya kalau kita perhatiin ini bisa dibuka bagian sini supaya ini bisa turun. Bagian atas aku nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Tetap aja nggak bisa dibuka. Jadi kayak terhalangi. Jadi kayak mubazir gitu loh. Aku juga nggak ngerti. Aku pikir apakah aku salah masangnya. Aku udah cek berkali-kali. Enggak, memang somehow nggak bisa gitu. Nggak tahu kenapa. Di bagian kiri sini kalian bisa lihat juga ada satu bata plastik yang dicetak dengan kata florist. Ini aku suka untuk tambahan aksen pintu masuknya yang sebelah kiri. Oke, kita udah ngomongin bagian luarnya. Aku mau ngomongin bagian dalamnya. Dan yang paling aku suka adalah set ini nggak cuma bisa dilihat dari atap, tapi ternyata kalau kita buka bagian sini ada satu bata plastik pengunci. Bisa dibuka seperti ini. Aku suka banget
karena di sini kita bisa lebih jelas lihat ke dalam lagi. Kita mulai dari sisi kanan. Di sini kalian bisa lihat ada banyak banget macam bunga yang ditata secara rapi dan apik, bermacam-macam warna, ada tangga-tangganya juga dengan warna kayu, warna lemari yang bagus juga. Kalau kalian lihat lagi ada pot-pot juga yang warnanya transparan, ada pot-pot yang warnanya nggak transparan, warna solid, ada juga serangga-serangga di dalamnya. Waktu membangun, aku cukup amazed dengan detail-detail yang disajikan. Bahkan di bagian sini kalian bisa lihat ada lemari dari kayu, yang di paling atas itu ada buku-buku, ada juga laci-laci yang menurutku bagus banget. Lalu di antara laci-laci itu juga ada tanaman-tanaman dan pot lagi. Menurutku bagus sih. Aku suka banget. Kalian juga bisa lihat lantainya, ubinnya itu dari warna biru dan warna kuning, sehingga menambah kesan bahwa ini adalah ubin di dalam toko bunga. Lanjut, kita masuk ke bagian kiri dari bangunan ini. Di bagian kiri ada lebih banyak detail lagi yang aku suka banget, karena di sini kalian bisa lihat tempat orangnya berjualan, toko bunga, bahkan di belakangnya ada kursi juga. Di atas meja kuningnya itu ada bunga, dan di meja ini kalian bisa lihat ada QR code untuk membayar. Kan sekarang sudah serba digital ya, jadi kita pakai QR code untuk membayar. Kita juga bisa lihat di sini ada stikernya tulisan florist. Lalu di dinding atasnya di belakang meja untuk pembayaran juga ada beberapa tanaman, ada tangga juga yang bisa kita lihat. Dan yang paling atas juga kalian bisa lihat ada sebuah lampu yang menurutku menambahkan detail yang cantik. Di bagian atas sini, di tengah-tengah sini, kalian juga bisa lihat ada lampu yang lain yang modelnya berbeda daripada lampu yang ada di belakang meja sini. Untuk ubinnya sendiri masih pakai warna sama, yaitu biru dan kuning, sehingga ini tetap mengesankan satu bangunan atau satu lantai keseluruhannya juga. Kalau kita perhatikan di bagian kanan dominan dengan rumah kaca, sedangkan di kiri ini banyak batu batanya. Di tengah-tengah sini kalian juga bisa lihat benda kecil seperti kipas angin, tapi dia nggak gerak, dia statik. Lalu di sebelahnya kipas angin ada lemari, dan di lemari itu ada kayak semprotan buat bunga, dan ada dua lukisan. Lukisannya ini gambarnya sama sih, dan ini dicetak ya, bukan stiker, tapi dicetak. Bagus banget. Jadi kita tumbuk seperti ini, kita taruh di bagian sini. Lalu ada satu lagi bagian yang aku juga suka, di bagian sini ada dua tanaman yang ada di dalam kayak lemari yang bisa diputer, dan atasnya ada tanaman lagi. Aku suka banget sih. Di bagian sini juga ada kayak bunga-bunga, ada kayak rumput-rumput gitu. Dan ditambah lagi kita dapat sebuah lampu yang bisa kita pasang dari dalam, sehingga kalau kita matiin lampu, kita bisa lihat bangunan ini bercahaya. Oke, kita lanjut ke kualitas dari bata plastik ini sendiri. Seperti kalian tahu, ini bukan merek Lego. Ini adalah merek Mork, merek dari Cina, bukan merek yang brand A juga menurut aku. Jadi kalau boleh jujur, sebenarnya bata plastiknya kurang presisi, itu sangat disayangkan banget. Kalau kalian perhatiin, kalian juga bisa lihat ada kayak sela-sela antara bata plastik satu dengan bata plastik yang lain. Cuman dengan harga segitu, sekitar Rp400 per bata plastiknya, kita juga nggak bisa dong berharap kualitas yang bagus seperti Lego yang per bijinya, per bata plastiknya itu sekitar Rp4.000, hampir 10 kali lipatnya gitu. Malah kadang ada yang lebih mahal lagi. Cuman overall aku cukup puas dengan set ini karena dia punya banyak banget detail yang bisa disajikan, mulai dari lampu, mulai dari tanaman, pot-pot yang ada, batu bata yang dari belakang, cantik banget, kursi, ada kipas angin. Itu semua detail-detail yang aku suka banget di set ini, meskipun kualitas perbatanya kurang bagus dan kurang presisi. Ditambah lagi pengalamanku saat membangun ini semua, aku mulai jam 9 malam, selesai jam 3 pagi. Jadi sekitar 6 jam, dan aku cuma punya waktu istirahat dikit banget di sela-selanya. Full bangun ini dari 0 sampai selesai. 1.500 parts kurang lebih dalam 6 jam, itu menurutku cukup lama. Dan aku bisa bilang karena banyak banget parts-parts yang kecil, ditambah lagi buku panduannya nggak terlalu bagus menurut aku. Seperti ini kalau aku mau tunjukin. Contoh, untuk membangun lemari, aku bisa mikir kalau misalnya Lego, mereka pasti buat lemarinya di luar dari set ini, di luar dari bangunan yang utama.
dibuat di sampingnya. Kalau udah jadi 3-4 lapis baru dipasang semuanya di dalam set ini. Tapi di sini nggak. Dia bilang tutorialnya kita langsung bangun di dalam bangunan utama. Jadi itu kadang juga buat susah, kan tembok-temboknya udah jadi bangunnya nempel-nempelnya juga agak susah gitu. Ya kritiknya paling cuma itu doang. Oh ya, ada satu lagi yang mau aku poin, yaitu bata plastik yang transparan ini masangnya ini kan ada banyak ya. Ini tuh saat masangnya cukup menyiksa karena harus benar-benar kamu tekan klek gitu, baru yang transparan itu bisa masuk ke bingkai yang udah disediakan. Dan ini ada banyak, jadi cukup sakit gitu. By the way, fun fact, ini adalah bata plastik set pertamaku yang aku beli sendiri dengan uangku dan aku bangun. Sebenarnya kalau kalian ngikutin Instagramku @sunardo, kalian bisa add. Aku pengen banget build ini di live streaming. Cuman aku masih belum aja meja yang proper. Jadi aku berharap bulan depan aku bisa live streaming seminggu sekali paling enggak, kita building macam-macam bata plastik set bareng-bareng dan reviewnya kasih kalian seperti ini. Kalau kalian nggak mau ketinggalan di video selanjutnya, kalian bisa subscribe. Dan kalau kalian punya ide atau punya wishing list set mana yang kalian pengen aku review, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya aku bisa, aku usahain untuk dapetin set itu dan kita review bareng-bareng. Thank you for watching and bye-bye.